Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur kepada para dosen dan mahasiswa sekalian. Saya Yohanes, saya akan menyampaikan bagaimana proses bisnis tinjauan nilai yang dilakukan secara online. Nah, ini versi lengkapnya dari yang tahap awal. Jadi, kalau bisa dipetakan, proses bisnis tinjauan online ini terdiri dari 8 tahap. Nah, yang pertama, mahasiswa harus berkonsultasi atau koordinasi, intinya komunikasi dengan dosen pengampu. Pengampu mata kuliah terkait tinjauan nilai. Bisa dilakukan melalui sosial media, misalnya WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Konsultasi ini, ingat, dimulai atau dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa dipersilakan mengkomunikasikan secara baik-baik dengan dosen pengampu mata kuliahnya, baik melalui media sosial maupun tatap muka. Yang mesti diperhatikan, di sini yang ditinjau adalah jika ada kesalahan penilaian dari pengajar, bukan mau minta nambah nilai atau Pak kasihan nilai saya sebentar lagi mau wisuda, misalnya seperti itu. Bukannya seperti itu. Kalau udah tahu mau wisuda, maka hendaknya kalian berusaha agar nilainya bagus. Nah, jadi ini ada proses bisnisnya, ada 8. Saya akan menjelaskannya tahap demi tahap. Oke, mulai dari 1 sampai ke 8. Proses bisnis yang pertama. Sekali lagi, untuk konsultasi ini atau koordinasi dilakukan antara mahasiswa dengan dosen pengampu. Ya, sekali lagi dimulai oleh mahasiswanya. Contohnya komunikasi seperti ini ya, perkenalkan kalian siapa, nama lengkapnya, kelompok apa, mata kuliah apa. Tanya, kenapa nilainya bisa begini ya, perasaan harusnya nilai saya besar, misalnya kalian bilang gitu ya. Jadi intinya, bukan untuk minta pertambahan nilai atau bukan minta untuk dikasihani, tetapi tinjauan nilai ini lebih tepatnya ke minta dosen mengampu untuk meninjau nilai yang kalian peroleh. Siapa tahu ada kesalahan penilaian. Contohnya, udah mengikuti UTS, susulan kebetulan, tapi nilainya masih 0 atau 999. Nah, hal seperti itu yang kalian perlu sampaikan ke dosen pengampunya. Atau nilai saya 80 nilai akhirnya. Untuk nilai A 81, sangat tanggung. Nah, barangkali ibunya atau bapaknya ada salah penilaian, itu boleh kalian hubungi. Nah, contoh komunikasinya seperti ini. Jadi tahap pertama ini saya menjelaskan bagaimana kalian berkomunikasi dengan dosen pengampunya. Dan siapakah ini dia menjelaskan seperti ini. Baik, saya cek. Intinya kalau udah dicek dan sampai targetnya ya apa? Targetnya mahasiswa berhasil mendapatkan izin dari dosen untuk melakukan tinjauan nilai. Ini untuk tahap pertama. Jadi sepandai-pandai kalian, ya sehalus-haluslah bahasanya, agar dosennya mengizinkan kalian melakukan tinjauan nilai. Ini untuk mahasiswa. Sekali lagi, untuk mendapatkan izin. Nah, izin itu didapatkan di mana? Bukan sekedar di WA. Ini proses nomor 2. Setelah di WA atau di Telegram dosennya mengizinkan, maka dosennya ngapain? Dosen pengampu harus menyetujui mahasiswa yang layak melakukan tinjauan nilai. Sebagai contoh, di nomor 1 ini Robi Alpia, dia mau minta tinjauan nilai. Intinya, saya okein misalnya. Akan tetapi, setelah Robi Alpia dibilang oke oleh saya, Robi Alpia kan ngetes di webnya. Nah, di web Robi seperti ini. Dia silakan login mahasiswanya di web mahasiswa, ada transaksi online, tinjauan nilai. Robi akan memilih tahun ajaran dan semesternya. Nah, misalnya memilih 2020-2021 dan genap. 2020-2021 ini dan yang tampil 3 buah ini merupakan dia banyak yang kuliah, yaitu sebanyak udah 3 tahun ketiganya ini 2021, maka dia pilih yang ini, semesternya semester genap.
tampilkan. Jika ada tulisan error seperti ini, ada baiknya kalian ya melihat terlebih dahulu apa errornya. Tulisannya tinjauan nilai itu sudah berakhir. Tinjauan nilainya dimulai pada 30 Agustus 2021 sampai 4 September. Intinya prodi kalian udah sangat baik untuk mengizinkan tinjauan nilainya sampai selama ini. Nah, karena tinjauan nilainya udah berakhir nih, saya coba buka bentar untuk saya demoin. Baik, saya kembali. Nah, sebelumnya saya udah membahas bagaimana jika tanggal tinjauan nilai sudah berakhir. Sama jika kalian milih untuk 1920 yang tidak pernah ditentukan, belum diatur. Ya, kenapa? Ya, tidak boleh mengajukan tinjauan nilai yang sudah berlalu. Jadi yang ditentukan adalah 2020-2021 genap. Nah, di sini setelah saya buka kembali, maka si Robi akan ngapain? Robi harusnya memilih mata kuliah saya. Kebetulan yang lainnya dia dapat A, satu dapat B. Alasannya apa? Dia mengisi. Nah, misalnya, Pak, saya sudah melakukan diskusi, tolong cek. Kemudian dia mengajukan. Akan tetapi, selama saya sebagai dosen belum mengizinkan si Robi ini untuk melakukan tinjauan nilai, maka si Robi tidak akan pernah bisa mengajukan tinjauan nilai. Jadi, kita kembali ke yang sini tadi. Oke, di proses bisnis ini, dosen pengampu menyetujui mahasiswa yang layak melakukan tinjauan nilai. Ingat, hal ini bukan hanya sekedar bilang oke, atau lewat chatting, atau lewat ucapan bilang oke aja, atau disetujuinya, atau diizinkan. Tetapi melalui web satu pintu. Ya, ini dilakukan oleh dosen pengampunya. Dosen pun berhak melewati tahap pertama. Tahap pertama itu apa? Yang komunikasi ini. Ya, melewati tahap ini komunikasi jika dosennya merasa memang terdapat kesalahan dalam memberikan penilaian. Akan tetapi, dosennya diharapkan jangan lupa untuk mengabarkan atau menginformasikan kepada mahasiswanya agar mahasiswa tersebut dapat melakukan pengisian tinjauan nilai pada web mahasiswa. Kenapa? Selama belum melakukan pengisian tinjauan nilai pada web mahasiswa, mahasiswa tersebut tidak akan bisa kita berikan nilainya. Nah, kita lanjut. Saya sebagai dosen di tahap 2 ini akan melalui web satu pintu menentukan mahasiswa yang diizinkan. Caranya bagaimana? Saya akan membuka web mahasiswa dengan login dosen, kemudian mengklik simbol yang oranye ini. Nah, ini bisa juga dilakukan di handphone intinya. Nah, untuk Bapak Ibu, silakan klik tinjauan nilai, kemudian tentukan mahasiswa yang diizinkan. Oke, ingat, selama belum kita izinkan, mahasiswa ini tidak akan pernah bisa menyimpan tinjauannya. Jadi, kita tinggal pilih tahun ajaran 2020-2021 genap. Mata kuliahnya kebetulan mata kuliah saya analisa ini yang saya udah komunikasi dengan dia, kelompoknya TI 6J. Nah, mahasiswanya dipilih. Jika banyak bingung, maka cukup ketik namanya Robi Alpia. Kalau sudah, yang perlu dilakukan dosen ngapain? Menyetujui. Tinggal klik setujui. Nanti akan tampil tulisan sukses atau berhasil. Dan di sini ada NIM, nama, nilai kehadiran, nilai tugas, UTS, UAS-nya, sampai statusnya. Nah, kebetulan statusnya lulus. Di sini ada aksi untuk membatalkan jika kita balik, salah pilih tadi, kita hapus. Nah, dia nggak bisa lagi melakukan. Coba di sini saya ulangi. Tampilkan di sisi mahasiswanya. Mahasiswa ini milih yang B, yang grade B kebetulan. Alasannya apa? Ajukan. Kali ini berhasil. Selamat, pengajuan tinjauan nilainya berhasil dibuat. Silakan cek perubahannya pada halaman kartu hasil studi secara berkala. Oke, yang mesti jadi perhatian untuk mahasiswa, nilai itu nggak langsung berubah ya, ada prosedurnya. Jadi kalian mesti menunggu BAK verifikasi baru bisa melihat. Tepatnya mulai hari Senin besok baru dicetak kemudian diverifikasi oleh BAK. Nah, kita lihat nih.
Pak, saya udah melakukan diskusi, ini yang diketik dia di alasan, terus ada proses tinjauan informasi untuk kalian. Permohonan pengajuan tinjauan belum mendapat respon dari dosen pengampu, silakan hubungi. Nah, jadi responnya dalam hal apa? Yang pertama kan tadi untuk minta diizinkan. Mahasiswanya udah diizinkan. Berikutnya ngapain? Dosennya perlu mengisi nilainya. Nilai perubahannya berapa? Nah, jadi selama dosennya belum memberikan respon, mahasiswa bisa modifikasi kata-katanya. Misalnya dia lupa ngetik terima kasih, maka saya akan tambahin terima kasih. Ada tapinya. Di sini dibatasi hanya 100 kata. Berarti saya hanya nyebutnya THNK. Nah, THNK atau thank you. Thank you. Dah. Titik. Simpan, ingat 100 karakter, ajukan. Jadi setiap kita mengubah, ya dia nanti akan terupdate otomatis. Sama, statusnya belum direspon. Kapan ada respon? Oke, kita lihat. Jadi dosen sudah menyetujui. Apa yang terjadi kalau sudah disetujui? Mahasiswa bisa mengisi tinjauan nilai atau mengajukan tinjauan nilai. Mahasiswanya kegiatannya sudah selesai sampai ini untuk mengajukan nilai. Kemudian selanjutnya adalah tahap ketiga. Ini ya, mahasiswa mengisi permohonan tinjauan nilai tadi udah saya tunjukin. Dilakukan oleh mahasiswa melalui web mahasiswa. Oke. Dilakukannya bagaimana? Yang tadi tuh ngeklik tinjauan nilai, tahun ajaran, semester, tampilkan. Nah, inilah namanya mengajukannya. Dia akan memilih mata kuliahnya. Contoh yang GIS ini, Pak, saya mau A+. Ya, ajukan, nggak akan bisa karena belum mendapat persetujuan. Jadi dosennya meng-approve atau menyetujui terlebih dahulu. Nah, jika sudah, yang Yohanes nih, dia mau misalnya mengubah kata-katanya. Dia cukup milih ulang, ketik lagi alasannya. Saya sudah melakukan dengan sepenuh hati, tolong. Thanks. Thank you. Dah. Kalau udah dia mengklik ajukan. Nah, inilah proses ngeklik ajukan tinjauan nilai ini baru tersimpan yang biru ya, baru tersimpan dan dosennya bisa melihat. Jadi untuk langkah ketiga ini, mahasiswa mengisi permohonan tinjauan nilai. Inilah yang baru namanya permohonan tinjauan nilai itu berhasil jika sudah ada tersimpan di bawah ini. Selama dosennya belum merespon, intinya si mahasiswa masih tetap bisa melakukan permohonan tinjauan nilai, terutama untuk alasannya. Nah, sebaiknya jika belum mendapat tanggapan dosen mengampu untuk mahasiswa ini ya, mahasiswa tersebut harap menghubungi lagi dosennya sesuai tahap pertama. Tahap pertama tadi ingat, chatting. Ya, komunikasi. Mohon maaf Pak atau Bu, saya belum mendapat respon, tolong Bapak Ibu cek. Nah, kebetulan hari ini adalah hari terakhir untuk Bapak Ibu dosennya mengisi nilai perbaikan. Nah, kemudian harap secara berkala mengecek halaman ini untuk mengetahui proses tinjauan yang dilakukan. Maksudnya bagaimana di nomor 3 ini? Nah, di sini ada kolom proses tinjauan. Silakan lihat statusnya belum mendapat respon. Padahal hari ini, yaitu hari Minggu hari ini adalah hari terakhir untuk mendapat respon dari dosen pengampu. Nah, diminta silakan menghubungi dosen pengampu yang dimaksud. Jadi, untuk kalian mahasiswa, silakan menghubungi dosennya, terutama khususnya hari ini ya, paling lama ya, untuk mendapat respon. Responnya ini berupa apa? Pengisian nilai, perubahan nilai. Nanti akan saya tunjukin. Nah, setelah selesai, mahasiswa mengisi permohonan tinjauan nilai, dosennya baru bisa mengisi nilai perbaikan. Jadi, di posisi saya sebagai dosen, nah, yang ini udah selesai nih. Robi Alpia tadi udah selesai kasus ini. Kalau saya mau menentukan lagi, Robi udah ditentukan tadi, ditentukan lagi bisa nggak di sini? Saya akan milih yang sama, Robi Alpia. Robi Alpia tuh udah hilang namanya. Nah, dia bisa dibatalin dari sini. Kalau udah,
saya tetap lanjut prosesnya, tentukan nilai perbaikan. Pilih 2020-2021, ini merupakan tahap yang saya lakukan sebagai dosen pengampu. Di tahap keempat, melalui web satu pintu, sama menu kedua. Dosen tetap bisa memperbaharui usul nilai mahasiswanya selama belum dicetak oleh BAK. Nah, nanti tahap berikutnya ada cetakan oleh BAK. Jadi, selama saya masih belum dicetak lembarnya, nah mulai dicetak tuh besok. Jadi selama itu saya tetap masih bisa ngotak-ngatik. Akan tetapi jika udah habis waktunya ya tentunya nggak bisa lagi. Kelompoknya TI 6J kebetulan tadi. Nah di sini nggak usah diklik. Ini nih hanya sekedar untuk info aja ke kita dosen. Jadi yang hitam ini usernya untuk mahasiswa. Pak, dia udah ngisi tadi. Saya sudah melakukan yang sampai kata-kata thank you tadi, thank you. Nilainya berapa? Nah, kita ikonnya adalah yang topi wisudawan ini. Kemudian menimbang memutuskan, nah apakah tetap, apakah naik, apakah berubah di bawah ini. Jadi kalau di bawah ini masih kosong, artinya kita belum memberikan respon. Makanya di web mahasiswa, permohonannya belum mendapat respon. Nah, saya coba lanjut. Kalau saya udah merespon, bagaimana? Saya akan memilih mahasiswanya. Selama nggak dipilih, nggak ada responnya. Nah, saya akan pilih. Ini nilai kehadiran aslinya. Pak, saya udah melakukan itu detailnya. Perbaikan kehadiran. 100, ini akan tampil sama nih. 100, 165, dan 67. Nah, saya mau misalnya UAS. Memang benar saya kenyataannya salah menghitung total diskusinya. Maka, saya naikin nilai UASnya misalnya menjadi 78. Nah, saya tinggal pindahin pointernya. 78 itu udah mendapatkan 80,70 dibulatkan 80,5 menjadi A. Ini untuk mahasiswa ya, untuk kita dosennya ke nilai mahasiswa. Alasan perbaikan, kesalkan penilaian karena saya kurang ngitung diskusi mahasiswa. Jika sudah, jadi ada prediksi, ada perbaikan grade-nya. Kelihatan di sini. Jadi Bapak Ibu silakan timbang, putuskan ya berapa mau ngasih nilainya. Jika sudah, proses perubahan. Nah, sukses. Kalau mau melihat hasil, ulangi langkah yang sama. Ini untuk dosen ya. Kelompok TI 6J. Nah, ini mahasiswa nih, si Robi ini ya kita bakal ngapain? Kalau mau ada perubahan, kita ubah. Tapi kalau enggak, ya enggak usah. 2020, genap. Intinya masa kita bentar-bentar ngubah kan? Nah, nggak perlu lah. Siapa tahu kalau salah tadi bisa diganti. Oke? Selama belum dicetak oleh BAK, kita masih bisa ngubah alasan perbaikan atau perbaikan tugasnya. Nah, di sini hal terpentingnya adalah tadi ada simbol garis 3 kali, dan ada nilai dari kita 81A lulus. Ya, proses berikutnya bagaimana? Si mahasiswa nanti tetap bisa melihat, tapi proses tinjauannya udah mulai berubah. Jadi target kalian mahasiswa hari ini adalah proses tinjauan ini harap dipastikan permohonannya sudah mendapat respon. Harap ngecek lagi ya. Udah dapat respon, udah sedikit lebih aman lah. Pasti naik nggak? Belum tentu ya, tapi minimal dosennya udah ngasih nilai perbaikannya. Saya ulangi, jika proses tinjauan adalah sudah mendapat respon, maka bisa dibilang selamat untuk kalian udah mendapat nilai perbaikan dari dosen, walau itu tetap, naik, atau turun. Nah, kita lanjut. Jika dosen telah selesai mengisi nilai perbaikan, tepatnya paling lama adalah hari ini. Maka langkah selanjutnya adalah BAA, staf BAA akan mencetak lembar tinjauan nilai dan atau laporan tinjauan nilai. Nah, hal ini dilakukan oleh staf BAA. Jadi saya bikin panduan ini untuk pengguna. Pertama adalah mahasiswa, kedua adalah dosen pengampu, ketiga adalah staf BAA. Keempat adalah yang bertindak sebagai kepala BAK, karena ini harus ada, baru di sistemnya komplit nanti. Nah, dilakukannya melalui mana? Melalui web satu pintu. Kemudian,
Jika diperlukan, staf BAA dapat mengkonfirmasi apakah nilai yang diberikannya sudah dianggap benar oleh dosen. Contoh, jika saat mencetak lembar tinjauan atau laporan tinjau terdapat hal seperti ini, sebelum mencetak itu pun nanti ada previewnya, nanti saya tunjukin. Nilai D sudah naik sih jadi C, tapi apa iya maksudnya nilai seperti ini 70,1 ini kan 71 udah B. Apa iya ibunya atau dosennya, bapaknya tetap mau memberikan nilai 70, nilai akhirnya dengan grade C. Nah, BAA bisa menghubungi dosen yang dimaksud untuk benar nanya finalnya apakah ada kesalahan, maksudnya apa nggak terlalu tanggung ke B atau apa masalahnya. Jika sudah fake ya tentunya nilainya tetap sesuai yang diinput oleh dosen tersebut. Nah, kemudian jika di sini ditulis arti dan maksud simbol, maksudnya bagaimana? Nah, jadi ini untuk BAA, nanti untuk arsipnya mereka kalau ngelihat ada U, ini artinya naik nih, U hijau nih. Dari 60 naik ke 90, 50 naik ke 90. UASnya tetap. Kemudian ada grade-nya yang naik juga ke 95. Jadi kalau yang naik ditandai dengan U, simbol U dan hijau. Kemudian jika tetap, nah ini yang saya bilang, bisa naik, bisa tetap perubahan nilai itu. Bisa turun juga. Jika tetap, dia abu-abu, same. Sama artinya. Masih sama nilai sebelum dan sesudah. Ada juga kejadian kayak gini. Dan terakhir, kalau ada simbol merah, artinya turun. Ya, contoh 88 ke 82. Ini yang turun. Oke, itu maksud simbol. Kemudian ada QR code. Nanti saya akan tunjukkan juga yang QR code ini maksudnya bagaimana. Nah, terakhir, jika sudah mencetak lembar tinjauan dan laporan tinjauan nilai, hal itu akan menjadi arsip untuk BAK. BAK. Kebetulan yang dibuatnya dicetak oleh BAK. Nah, staf BAA intinya kegiatannya ngapain? Tetap kayak tadi, login. Ya, udah login. Ini ceritanya. Saya akan buka di session yang baru. Setelah login, staf BAA akan mengklik cetak tinjauan nilai, atau lebih gampang cari aja cetak tinjauan nilai. Nah, di situ akan ada menu baru yang namanya cetak tinjauan nilai. Apa yang perlu dilakukan? Klik cetak tinjauan nilai. Kemudian jika sudah selesai mengkliknya, maka jenis laporannya bisa dipilih. Oh, mau tahu dosen-dosen ini diisi oleh siapa aja, atau urut berdasarkan NIM. Oh, angkatan tua, angkatan muda, misalnya angkatan tua dulu yang tampil karena kasihan. Boleh. Tahun ajarannya pilih 2020-2021, saya gedein dulu. Nah, sama caranya seperti ini. Semesternya pilih yang genap. Ini masih penggunaan untuk BAA. Nah, di sini ada banyak sekali, kebetulan ada 50 tuh, 51 sekarang. Nah, staf BAA perlu ngapain? Jadi, kalau tombol cetak yang di atas ini, gunanya adalah, nah, untuk menghasilkan laporan tinjauan nilai yang bisa dicetak. Nah, ini ya untuk arsipnya. Jadi, bisa jadi pegangan. Kemudian, ada namanya per orangnya. Jadi kalau mau ngecek per mahasiswa, misalnya namanya Robi yang saya tadi, Robi Alpia, kebetulan Robi Alpia. Nah, ini barangnya nih. Yohanes Setiawan, mata kuliahnya ini, kelompok ini, alasannya ini, kesalahan. Oke, naik 81 aman, dia lihat ya. Nah, kalau udah ngapain nih staf BAA? Ini yang dibilang C, jika diperlukan bisa mengonfirmasi apakah nilainya dianggap benar. Kalau udah benar, kalau udah lihat oh normal lah, berarti si staf BAA tadi mengklik cetak yang di kolom aksi. Oke, saya lanjut. Di sini staf BAA akan mengklik pada kolom aksi, kolom tombol cetaknya. Nah, apa yang dihasilkan? Nah, dihasilkan di sini adalah tinjauan nilai mahasiswa. Jadi yang udah pernah melakukan hal ini sebelumnya diketik
kalian datang ke BAK kan, kemudian ngisi manual, tulis tangan. Habis tulis tangan sama nanti dosennya tulis tangan dan segala macam. Nah, proses bisnis itu diperbaiki. Jadi kalian nggak perlu capek-capek, cukup dari rumah ngisinya, tinggal nunggu hasil berhasil apa enggak tinjauan nilainya. Nah, di sini staf BAA akan mencetak ke printer tentunya ya, cetak ke printer. Karena akan digunakan sebagai arsip, ini perlu dilegalkan oleh kepala BAK dan kaprodinya. Karena Robi ada di prodi Teknik Informatika. Nilainya udah dilihat aman. Nah, di sini ada QR code-nya. Jadi, misalnya kalau udah dicetak, mesti ngapain? Jadi, cetak, pilih printer, print ya. Udah selesai, kalau udah di print gimana? Kan ada lembarannya. Nah, staf BAA misalkan udah dicetak, dia datang ke prodi. Setelah datang ke prodi, sebelum datang ke prodi dia ke kepala BAK-nya dulu, yaitu Ibu Hamidah. Ibu Hamidah bisa menggunakan handphonenya. Nanti rekaman dari handphonenya akan saya tunjukkan. Nah, di sini misalnya saya akan membuka aplikasi scannernya aja lah, daripada dari kamera tidak berhasil. Nah, ini kemudian apa? Tinggal go. Penggunanya cukup nunggu hasil. Itu pengguna ini bisa jadi kepala BAK dan kaprodi ya, untuk ngecek keabsahan dokumennya. Jadi dia tinggal ngecek sesuai gak dengan kertasnya. Nah, diantara di handphone dengan di ini, bener gak namanya Robi, bener gak nilainya dari 76 UAS 67 ke 78, UASnya 67 ini ke 78 ya, benar. Terus nilai akhirnya 76, B ke A 80,7, dibulatin 81. Nah, udah bener. Alasannya juga ada. Ya, jadi bisa dicek tanda tangan si dosennya tuh absah apa enggak. Nah, itu di sisi untuk kaprodi maupun kepala BAK. Oke, kelanjutannya selesai nyetak, apa yang terjadi di web mahasiswa? Web mahasiswa bisa ngelihat refresh lagi. Ini boleh dibatalin, boleh diapa, sama aja intinya 2020-2021 genap tampilkan. Nah, permohonan pengajuan nilai sudah dicetak BAK. Harusnya besok nih dicetak nih, mulai dari Senin. Dan sedang dalam proses verifikasi nilai. Harap mengecek perubahan nilai pada halaman kartu hasil studi. Nah, kalau sudah ada jawaban seperti ini, intinya dokumen kalian tuh pengajuannya lagi diproses verifikasi oleh BAK. BAK ngapain? Jadi dia bisa nyetak ya, lembaran cetakannya itu disimpan untuk arsip. Jika udah, maka kepala BAK dan kaprodi akan diminta mengesahkan. Nah, kayak gini nih misalnya yang tadi itu udah disahkan oleh kepala BAK dan prodi. Ini dilakukan oleh kepala BAK dan prodi ya, sebagai bentuk legalitas dari cetakannya. Tanda tangan dan stempel cap basah. Intinya untuk arsip mereka. Jaga-jaga kalau ada kenapa-kenapa. Jika sudah nomor 7, maka butuh verifikasi nilai. Nah, kebetulan untuk alasan keamanan, hal ini masih dilakukan secara desktop nih, nggak ada di online-nya. Dilakukan oleh kepala BAK setelah mendapatkan pengesahan. Dilakukan melalui desktop, baru kemudian kalian bisa melihat perubahan nilai. Nah, ini akan saya tunjukin nih. Bagaimana caranya kepala BAK menge-update nilai tadi atau menyetujuinya. Ibaratnya pengajuan Robi Alpiah nih mulus misalnya. Sampai ini ya dia tetap bisa hanya melihat sampai ini doang. Kalau udah lihat nilainya berapa? Nilai sebelumnya itu adalah B. Di sini analisa dan perancangan perangkat lunaknya. Di sini juga dapat B. Nah, si kepala BAK akan mencoba melakukan verifikasi nilai dengan menu yang ini. Apa yang perlu dilakukan? Jadi proses 1, 2 ini udah tergantikan secara webnya ya. Kepala BAK untuk alasan keamanan cukup melakukan di nomor 3 yang terpilih ini. Nah, pada programnya kepala BAK tinggal buka
Kepala BAK pada program untuk verifikasi nilai, mengklik menu nilai, komplain nilai, dan verifikasi komplain nilai. Nah, tahun yang dipilih adalah 2021 genap. Kemudian NIM-nya adalah NIM Robi Alpia. Itu 18.115.0019 dengan kode mata kuliah IT504, analisis dan perancangan rekayasa pakai lunak. Kemudian jika udah selesai ya dia kepala BAK tinggal memverifikasi. Nah, sampai ada tulisan data sudah diverifikasi. Jika sudah, kegiatan kepala BAK hanya sampai itu, yaitu untuk memverifikasi aja setelah berkas-berkas lengkap. Setelah selesai verifikasi, itulah yang saya bilang kalian perlu mengeceknya secara berkala pada web mahasiswa, menunya kartu hasil studi maupun HSK online. Nah, ini contoh perubahannya. Ini untuk tahap ke-8 yang dilakukan oleh mahasiswa, yaitu kalian menggunakan web mahasiswa di menu kartu hasil studi maupun HSK online. Yang awalnya analisisnya B, sekarang sudah menjadi A. Dan di HSK online analisisnya B juga sekarang sudah menjadi A. Nah, harusnya sudah selesai untuk proses tinjauan nilai secara online-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga udah berkenan nonton. Selamat sore dan salam budi luhur.